Baik, selamat siang, Bapak Insinyur Imade Dwi Putra Asana Eskom MT selaku dosen pembimbing 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Pemilihan JKT Bagus Tabanan dengan fitur GDSS atau Group Decision Support System berbasis Borda. Sebelumnya perkenalkan saya Komang Ayu Sri Iswari dengan NIM 2110301. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama adalah pemilihan JKT Bagus Tabanan. Jadi pemilihan JKT Bagus Tabanan merupakan ajang pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Tabanan yang diadakan setiap tahunnya di bawah naungan pemerintah yaitu Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tabanan. Jadi setiap tahunnya akan diadakan pemilihan ini yang nantinya di mana satu pasang pemenang JKT Bagus setiap tahunnya akan mewakili nama Tabanan ke kancah yang lebih tinggi yaitu pada pemilihan JKT Bagus Bali untuk menjadi Duta Pariwisata dan Budaya Provinsi Bali. Pada proses penilaian ini terdapat 9 orang dewan juri dengan rangkaian proses penilaian seperti seleksi 1 untuk mencari 15 besar, seleksi 2 untuk mencari 10 besar, setelah itu ada deep interview untuk mencari 6 besar, dan juga ada pemilihan grand final untuk mencari 3 besar dari pemenang JKT Bagus Tabanan ini, di mana nanti winner JKT Tabanan dan Bagus Tabanan akan mewakili nama Tabanan ke ajang yang lebih tinggi yaitu pemilihan JKT Bagus Bali. Yang melatar belakangnya juga data hasil penilaian dan pengambilan keputusan yang saat ini masih berjalan, masih kurang terintegrasi, sehingga masih tingginya subjektivitas dalam pemilihan JKT Bagus Tabanan kali ini. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu yang pertama perekapan hasil penilaian yang kurang efisien dan kurang akurat karena masih menggunakan perhitungan yang biasa sehingga memerlukan sebuah sistem yang membantu perekapan hasil penilaian serta dapat berjalan dengan efisien. Yang kedua adalah kecenderungan subjektivitas dalam proses penilaian. Banyaknya dewan juri pada proses penilaian ini membuat serta memiliki preferensi yang berbeda-beda sehingga masih cenderung subjektif dalam proses penilaiannya. Setelah itu, kendalanya adalah panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan hasil penilaian. Dalam proses ini, terutama pada saat grand final, memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses penilaian, sehingga membuat eh, proses penilaian tersebut menjadi lebih lama dari seharusnya. Setelah itu juga data hasil penilaian dan riwayat keputusan yang belum terorganisir dengan baik. Solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu yang pertama adalah sebuah sistem informasi yang dapat menampung segala informasi untuk pemilihan JKT Bagus Tabanan ini dengan fitur Group Decision Support System atau GDSS atau sistem pendukung keputusan kelompok yang bantu untuk menampung preferensi seluruh dewan juri yang ada sehingga dapat menekan kecenderungan subjektivitas tadi dengan metode atau berbasis Borda, di mana metode Borda ini mampu memberi peringkat pada setiap alternatif atau finalis sehingga memperingkatkan atau menampung seluruh penilaian dan perankingan dari setiap decision maker atau dewan juri. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pemilihan JKT Bagus Tabanan dengan fitur GDSS berbasis Borda. Tujuan dari penelitian ini yaitu tentunya merancang dan membangun sebuah sistem informasi pemilihan JKT Bagus Tabanan dengan fitur GDSS berbasis Borda. Manfaat penelitian yaitu dengan adanya sistem informasi pemilihan JKT Bagus Tabanan yang dirancang dengan fitur Group Decision Support System berbasis Borda sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih sepasang pemenang JKT Bagus Tabanan di setiap tahunnya. Ada pula batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi wawasan bidang, kemampuan argumentasi, dan juga penampilan keseluruhan. Setelah itu, sistem hanya dapat menampung informasi dan penilaian seleksi 1, seleksi 2, deep interview, dan juga grand final. Setelah itu, sistem pendukung keputusan kelompok ini dalam pemilihan ini dibuat dengan berbasis website. Ada pula acuan yaitu penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama adalah
Ardelia dan Irfan pada tahun 2019 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Website menggunakan PHP dan MySQL di PT Ria Indah Mandiri, di mana yang menjelaskan bahwa sistem informasi mampu membantu mengurangi besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap kali akan merekrut karyawan, mudah dan cepat diakses sehingga tidak harus datang langsung ke perusahaan tersebut. Setelah itu penelitian yang kedua ada Adisha Putra pada tahun 2020 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Prewedding di Kota Medan dengan menggunakan metode Vicor dan Burda, yang menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses pemilihan lokasi prewedding berdasarkan penjumlahan terbobot dan juga kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penelitian selanjutnya ada Tami Juliandri Tambunan pada tahun 2021 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemenang Lomba Masak Serba Ikan tingkat provinsi dengan menerapkan metode Borda. Di mana penerapan metode Borda pada penelitian ini dapat memberikan peringkat pada alternatif yang ada. Pada peringkat teratas diberi nilai tertinggi sehingga menghasilkan pemenang yang tepat berdasarkan peringkat yang telah ditentukan serta mampu memberikan data sebagai bahan pertimbangan yang lebih akurat dan lebih efisien. Setelah itu, penelitian selanjutnya ada Kisan Iza dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Sistem Informasi Bursa Kerja dengan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan TOPSIS, di mana pada penelitian ini berasal hasil pengujian presentasi error menggunakan metode TOPSIS didapat error sebesar 0,8%, namun dalam pengembangannya masih memerlukan metode lain agar hasilnya lebih sesuai. Setelah itu penelitian terakhir ada Mursalim dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Rekrutmen dan Seleksi Kontrak Kerja Karyawan Berbasis Website yang menghasilkan sebuah informasi mampu membantu mempercepat admin dalam membuat laporan serta pelaporan kepada pimpinan John Lynn Beratama dan mempermudah dalam pencarian data karyawan tanpa harus membuka berkas visi di berangkas data. Setelah itu, penelitian yang diusulkan adalah sistem informasi pemilihan JG Bagus Tabanan dengan fitur Group Decision Support System berbasis Borda. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini bertempat di Pasematanan JG Bagus Tabanan yang beralamat di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Jalan Diponegoro nomor 5, Delot Pekan, Tabanan. Waktu yang diperlukan dari bulan Februari hingga bulan Mei 2020. Metode pengumpulan data, yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti lakukan adalah wawancara, yaitu dengan Saudara IGD Sukarya selaku Ketua Pasematonan JG Bagus Tabanan untuk menanyakan bagaimana rangkaian dan permasalahan yang terjadi dalam pemilihan JG Bagus Tabanan setiap tahunnya. Yang kedua adalah observasi, jadi penulis langsung turut serta dalam pelaksanaan atau rangkaian proses penilaian di JG Bagus Tabanan. Setelah itu data sekunder yang pertama ada dokumentasi, melakukan dokumentasi pada data-data atau berkas-berkas yang diperlukan saat proses penilaian JG Bagus Tabanan, yaitu berupa data hasil penilaian, data para finalis, data dewan juri, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah data kepustakaan, yaitu mencari sumber-sumber yang dapat membantu dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall, yang dimana pendekatan pengembangan perangkat lunak yang linear. Tiap fasenya bergantung pada hasil penelitian sebelumnya. Proses ini juga melibatkan serangkaian tahap termasuk analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan yang harus diselesaikan berurutan. Jadi metode penelitian waterfall ini menawarkan struktur yang lebih jelas dan berurutan yang bisa disesuaikan dengan sistem informasi pemilihan JG Bagus Tabanan dengan fitur GDSS. Selanjutnya adalah gambaran umum sistem, di mana diawali dengan proses penginputan data user, data finalis, dan data kriteria. Setelah itu, para dewan juri akan melakukan penilaian setiap finalis dalam beberapa tahapan, yaitu tahap seleksi 1, seleksi 2, deep interview, dan juga grand final, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi, setiap penilaian di masing-masing tahapan akan dihitung dengan metode Borda, sehingga nama-nama atau alternatif atau finalis dengan nilai yang sesuai dengan kriteria penilaian akan lolos ke tahap berikutnya, dan begitu juga terus berlanjut hingga tahap grand final.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.